Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 721 Anda harus menyelamatkan saya. Polisi yang memegang sertifikat itu berdiri di sana dengan bodoh, memandang Deng Hui. Mereka memberikan imbalan rohani, bukan imbalan materi. Deng Hui bereaksi dengan cepat dan berkata dengan cepat, ada imbalan materi. Setelah melihat ke beberapa polisi, semua orang segera melepas celananya. Beberapa orang menyentuh seluruh tubuh mereka, dan akhirnya berhasil mengumpulkan 5.000 yuan. Deng Hui menyerahkan uang itu kepada Ji Fei. Ini adalah hadiah materi kami, terimalah. Bersikap hormat dan sopan, Ji Fei langsung mengambilnya tanpa kesopanan dan menepuk tangannya. Agak kecil, tapi kamu tidak harus makan sendirian, jadi tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Hati Deng Hui dan yang lainnya sangat rumit. Melihat Ji Fei di depan mereka, rasanya seperti melihat orang aneh. Jika itu orang lain, saya akan sangat senang menerima sertifikat tersebut dan terima kasih tiada henti. Tapi mereka tidak peduli sama sekali dan hanya membicarakan uang secara langsung, itu agak. Sedangkan bagi perempuan, melihat polisi mengumpulkan uang, yang mereka rasakan hanyalah seperti perampokan. Diperkirakan hal yang mengharuskan polisi mengumpulkan uang seperti ini tidak akan terjadi 2 kali seumur hidup. Wu Ziliang, yang awalnya ingin membawa Ji Fei pergi bersamanya, benar-benar tercengang saat ini. Ia terus menyebut orang lain sampah, namun pada akhirnya mereka menjadi pahlawan yang berani bertindak demi keadilan. Ji Fei telah menerima sertifikat dan menghampiri Wu Ziliang. Saya, bajingan, telah menjadi pahlawan yang menegakkan keadilan. Apakah menurut Anda polisi itu bodoh, atau apakah Anda bodoh? Soal pilihan ganda, semua polisi memandang Wu Ziliang, menunggu jawabannya. Wu Ziliang yang sudah tercengang dan tertekan menjadi semakin sengsara dan tertekan saat melihat pemandangan ini. Matanya terus mengelak, tapi ini membuat polisi itu semakin marah, dan dia menatapnya dengan mata tajam. Wu Ziliang merasa selama dia keberatan, dia khawatir akan dibunuh oleh tatapan polisi. Dia merasa sengsara. Ji Fei memintanya untuk memilih antara menamparkan wajahnya atau polisi. Pilihan ini agak sulit. Akhirnya, aku sampah. Dia tidak berani menyinggung polisi. Sekalipun keluarga Wu berkuasa, mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Melihat keengganan Wu Ziliang, Ji Fei mencibir dan bertanya, bukankah bajingan jika Anda menginstal perangkat lunak Trojan di ponsel Angel untuk memantau perilaku Angel? Meskipun Wu Ziliang tidak mau mengakuinya, dia tetap harus mengangguk. Patah, Ji Fei naik dan menamparnya. Apakah kamu bisu? Bicaralah. Wu Ziliang menjerit dan segera melihat ke arah polisi. Dia memukuli seseorang. Patah, aku bertindak dengan berani. Engah. Wu Ziliang memuntahkan seteguk darah. Lihatlah polisi. Deng Hui memandang An Kier. Tuan Ji benar-benar seorang pahlawan yang bertindak berani demi keadilan. Angel memandang Ji Fei. Terima kasih, jujur. Rasa syukur, Wu Ziliang, yang awalnya ingin menuduh, tiba-tiba ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu bajingan? Ji Fei terus berteriak keras. Aku sampah. Wu Ziliang merasa kepalanya seperti dipukul langsung oleh sepotong es. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Meski tak mau mengakuinya, saat melihat tatapan tajam Ji Fei, ia begitu ketakutan hingga langsung mengakuinya. Ji Fei memandang Deng Hui. Dia telah mengakui bahwa dia adalah bajingan dan mengakui menginstal perangkat lunak Trojan di ponsel Angel. Sekarang buktinya meyakinkan dan dia bisa langsung dihukum.
Dahi, Deng Hui dan yang lainnya tiba-tiba terbangun. Ji Fei ingin membuktikan kejahatan Wu Ziliang. Wu Ziliang duduk di tanah, hatinya dipenuhi keputusasaan, dan wajahnya penuh keputusasaan. Sekarang dia juga terbangun, mengetahui bahwa dia ditakuti oleh Ji Fei, dan dengan panik, dia benar-benar mengakui hal tersebut. Menyesali, tidak punya pilihan, salahkan dirimu sendiri. Tapi sudah terlambat, membawa pergi, Deng Hui melambaikan tangannya, dan polisi segera maju untuk membawanya pergi. Hati nurani Wu Zi dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Dia adalah putra tertua dari keluarga Wu. Untuk mengejar Angel, dia berinisiatif menjadi agen Angel. Hari ini saya diperlakukan sebagai orang yang mempunyai masalah, dan sekarang saya diperlakukan sebagai orang berdosa. Sangat menyedihkan. Petugas polisi yang baru saja mengeluarkan sertifikat kepada Ji Fei mengacungkan jempol pada Ji Fei dan berkata, "Kamu benar-benar pahlawan yang telah melakukan apa yang benar." Engah, Wu Ziliang tidak tahan lagi menerima pukulan itu dan memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru berjalan menuju pintu, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia hampir membenci Ji Fei sampai mati. Polisi pergi dan rumah menjadi sunyi. Namun beberapa wanita benar-benar kehilangan mood untuk makan. Namun, saya sangat mengagumi Ji Fei di dalam hati saya. Ini adalah pria yang berdiri tegak. Terutama An Kier, memikirkan bantuan Ji Fei berulang kali, tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ji Fei. Akhirnya, dia memandang Ji Fei dan berkata, "Terima kasih." Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu berterima kasih padaku sekarang, kamu harus memikirkan apakah ada foto pribadi di ponselmu, dan berhati-hatilah agar Wu Ziliang membocorkannya." "Ah!" Angel berteriak, lalu wajahnya seketika menjadi pucat, dan dia segera mulai mencari ponselnya dan mulai memikirkannya. Bukan apa-apa. Lihat orang-orang yang membuat pintu, bukankah mereka semua hidup dan sehat, dan lebih terkenal dan populer? Ji Fei melihat kepanikan An Kier dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi santai. Malaikat, wajahnya memerah. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengatakan ini. Bergabunglah dengan gangster itu, Seng Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Ji Fei tersenyum dan merentangkan tangannya, "Saya bertindak berani demi keadilan." Setelah berbicara, dia menjabat sertifikat dan uang di tangannya. Dahi, Seng Lingyun merasa gila, orang seperti ini sebenarnya layak mendapat sertifikat. Namun, memikirkan kelakuan Ji Fei barusan, itu memang cukup untuk menghilangkan kebenciannya. "Ruoshi, ayo pulang." Seng Lingyun berdiri dengan marah dan menarik Li Ruoshi menjauh. Alhasil, saya lupa dengan tali celana dalam yang putus dan langsung terjatuh, meninggalkan perasaan bebas dan sejuk di dalam. Seng Lingyun langsung membeku di tempat. Ji Fei berkedip pada Seng Lingyun yang tertegun. "Kamu tidak mungkin palsu, kan?" Dahi, Seng Lingyun hampir pingsan. Dia jelas-jelas mengatakan yang sebenarnya, tapi sebenarnya dia mengatakan itu bohong. Dia bahkan menanyakannya langsung di depan umum. "Ini Ji Fei, pergi dan mati." Haha, Ji Fei sudah keluar sambil tersenyum. Tawa datang dari luar pintu. Li Ruoshi juga tidak bisa berkata-kata oleh Ji Fei. Dia tidak tahu mengapa Ji Fei begitu muak dengan Seng Lingyun. Dia melangkah maju untuk memeluk Seng Lingyun, menyentuhnya di depannya, dan berkata sambil bercanda, kelihatannya tidak palsu. Engah, Seng Lingyun hampir terpana oleh kedua pasangan ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Angel melihat beberapa foto kamar mandinya di ponselnya dan hampir menangis. Mengabaikan yang lain, dia berlari keluar sambil berteriak, "Malaikat, kamu baik-baik saja?"
Seng Lingyun berteriak dengan tergesa-gesa. Malaikat telah menghilang. Ji Fei berada di samping mobil di lantai bawah, wajahnya kembali serius. Karena dia baru saja mengetahui identitas Wu Ziliang ini, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan naga, dan dia dianggap sebagai penerus masa depan keluarga Wu. Konflik hari ini, saya khawatir konflik antara keluarga Wu dan dia tidak akan mudah dihilangkan. Dia tidak takut. Dia hanya merasa mual. Ji Fei, kamu harus menyelamatkanku. Wajah cantik Angel begitu cemas hingga dia hampir menangis. Babak 722. Masih ceroboh Ji Fei mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Wajah Angel hampir menetes. Tapi dia masih menatap Ji Fei dan berkata, aku punya beberapa foto kamar mandi di ponselku. Aku khawatir Wu Ziliang mencurinya dengan virus Trojan. Mata Ji Fei langsung berubah dingin. Alisnya menegang, dan wajahnya langsung dipenuhi amarah. Wu Ziliang benar-benar binatang buas. Ayo pergi ke kantor polisi. Malaikat segera mengangguk. Li Ruoxi dan yang lainnya kebetulan keluar. Ji Fei menyerahkan kunci mobil kepada Li Ruoxi. Kalian pulang dulu, dan aku akan membantu An Qier menangani urusan Wu Ziliang. Li Ruoxi dan yang lainnya memandang An Qier dan melihat wajahnya sangat merah hingga dia hampir meneteskan air mata. Tangan yang memegang telepon gemetar, memikirkan kesalahannya tadi. Mereka tahu bahwa gambar penting di telepon telah bocor. Cepat pergi, hati-hati jika dia segera dibebaskan dan dia akan segera melompati tembok. Li Ruoxi mengingatkan dengan cemas. Ji Fei mengangguk, membawa Angel, menghentikan mobil dan bergegas ke kantor polisi. Angel sangat gugup sepanjang waktu di dalam mobil, bahkan tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Ziliang akan melakukan hal jahat seperti itu. Dia hanyalah seorang bajingan. Ji Fei menepuk pundaknya dengan lembut. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Angel tiba-tiba merasakan nafas di tubuhnya, yang menenangkan amarahnya, seolah dia merasakan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Melihat Ji Fei, dia mengangguk penuh terima kasih, terima kasih. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Angel rumit, pria luar biasa seperti itu sangat jarang, tapi... Kantor polisi. Begitu Deng Hui keluar dari mobil, ponselnya berdering. Ketika dia melihat bahwa peneleponnya adalah An Wendong, dia tertegun, dia segera menekan tombol sambungkan dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan An. Kesalahan apa yang dilakukan Wu Ziliang?" Seorang Wendong bertanya langsung. Ekspresi Deng Hui langsung berubah. Dia melihat ke arah Wu Ziliang yang keluar dari mobil. Diam-diam dia terkejut. Dia benar-benar putra dari keluarga kaya. Yang paling penting adalah masalah ini melibatkan putri pihak lain, dan pihak lain benar-benar meneleponnya secara pribadi, dan itu luar biasa. Deng Hui mengatur bahasanya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ketika An Wendong mendengar ini, ekspresinya sangat marah. Terutama ketika dia mendengar bahwa perangkat lunak pemantau kuda Troya telah diinstal pada putrinya. Namun memikirkan tentang persahabatan kedua keluarga, saya akhirnya menghela nafas dan berkata, selama tidak ada masalah besar, biarkan saja seperti biasa. Deng Hui kembali terkejut, namun langsung mengangguk. Oke, saya mengerti. Deng Hui baru saja menutup telepon ketika Wu Ziliang keluar dari mobil. Lukanya telah dirawat sebentar oleh polisi di dalam mobil, dan kondisinya jauh lebih baik. Saat itu, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Wu Ziliang hendak mengeluarkan ponselnya dari sakunya, tetapi polisi di sebelahnya mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Biarkan dia mengambilnya, teriak Deng Hui cepat.
Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti ini. Wu Ziliang pada awalnya tidak senang. Tetapi ketika dia melihat perubahan sikap Deng Hui yang tiba-tiba, ekspresinya langsung menjadi nyaman dan berpuas diri. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan ayahnya. Dia segera merasa percaya diri dan menekan tombol untuk jawab, "Ayah, selamatkan saya. Saya dipukuli dan dijebak oleh polisi dan ditangkap." Dia menangis tak terkendali dan menangis. Dia benar-benar menangis. Dan dia menangis dengan sangat sedih, karena dia belum pernah dipukul sejak dia masih kecil. Dia adalah seorang anak yang benar-benar tumbuh dengan kunci emas di mulutnya. Tak seorang pun di keluarga Wu yang tidak mencintainya dan tidak ada yang membangkang. Namun, hari ini, dia tidak hanya dipukuli, tetapi juga dipukuli dengan sangat parah. Belum lagi betapa sedih dan sakitnya perasaanku. Yang paling penting adalah dia benar-benar kehilangan martabatnya di depan Dewi Malaikat, dan dia telah menjadi bajingan. Dan dia adalah seorang bajingan, bahkan dia mengakuinya. Di sisi lain, wajah Wu Chengjun sehitam dasar pot. Dia baru mengetahuinya setelah menerima telepon dari pengawal Wu Ziliang. Meskipun pengawal Wu Ziliang memukuli Wu Ziliang, mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan Wu Ziliang memiliki kekurangan. Jika tidak, dia akan diburu oleh keluarga Wu selama sisa hidupnya sampai dia meninggal. Maka karena takut, dia segera memberitahu keluarga Wu. Wu Chengjun pertama-tama menelepon An Wendong, dan kemudian Wu Ziliang. "Kamu dapat membicarakan hal-hal spesifik ketika kamu kembali." Patah, Wu Chengjun hanya berkata dan menutup telepon. Meski hanya ada satu kalimat, Wu Ziliang merasa lega karena dia tahu dirinya baik-baik saja. Jika ayahnya mengatakan dia bisa kembali, dia pasti bisa kembali, yang berarti polisi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Wu Ziliang melepaskan telepon dari telinganya dan memandang polisi di sebelahnya. "Bisakah Anda melepaskan saya sekarang?" Arogan, kepercayaan diri. Meskipun wajahnya mengerikan dan luka di kepalanya sangat mengerikan, dia telah mendapatkan kembali auranya sebagai tuan muda. Polisi itu tertegun dan memandang Deng Hui dengan amarah di wajahnya. Deng Hui langsung melambaikan tangannya, menandakan bahwa ia harus segera dibebaskan. Dia tahu betul bahwa dalam situasi saat ini, dia tidak perlu menyinggung siapapun. Polisi melangkah maju dan membuka borgolnya. Wu Ziliang mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. "Jifei, kamu menungguku. Aku harus membalas ini." Dia tidak peduli polisi ada di sekitarnya karena dia tidak bisa menggambarkan kebenciannya pada Jifei dengan kata-kata. Hanya ada satu ide sekarang, yaitu membiarkan Jifei membayar dirinya sendiri 2 kali lipat. Wu Ziliang berjalan menuju pintu. Saat ini, Jifei dan An Qier turun dari taksi. Ketika An Qier melihat Wu Ziliang dan memikirkan foto-foto di ponselnya, dia sangat cemas hingga air matanya hampir mengalir. "Wu Ziliang, hal buruk apa yang dilakukan perangkat lunak pemantauan Trojan yang Anda install?" Dia malu menanyakan apakah fotonya sudah dilihat, jadi dia hanya bisa bertanya dari samping. Wu Ziliang melihat Angel dan Jifei berkumpul, dan ketika dia memikirkan tentang Angel yang membantu Jifei barusan, amarahnya mulai melonjak di dalam hatinya. Mendengus, "Saya tidak menginstal perangkat lunak pemantau Trojan apapun. Dialah yang menipu saya. Saya dituduh secara salah olehnya." Wu Ziliang berubah pikiran dan menolak mengakuinya. "Anda..." Seorang Qier sangat marah dan tidak bisa berkata-kata sehingga dia segera menatap Jifei. Dia memperhatikan Jifei mengerutkan kening dan melihat ke dalam kantor polisi dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Deng Hui dan yang lainnya melihat mata Jifei dan menunjukkan senyum minta maaf di wajah mereka. Mereka benar-benar ingin berurusan dengan Wu Ziliang, tetapi situasi di depan mereka tidak mungkin.
jadi mereka merasa malu. Ketika Wu Ziliang melihat Ji Fei melihat ke arah polisi, dia berpikir dia ingin bertanya kepada polisi mengapa mereka tidak memindahkannya. Dia menatap Ji Fei dengan wajah bangga. Ji Fei, apakah kamu kecewa? Apakah kamu kecewa melihatku keluar seperti ini? Haha, biar ku beritahu padamu Ji Fei. Aku dari keluarga Wu dan tuan muda dari keluarga Wu. Aku bukan orang biasa. Jangan berpikir kamu hebat. Kamu hanya sampah di depanku. Melihat Angel, saya belum melakukan apapun. Sedangkan untuk perangkat lunak pemantauan Trojan yang Anda sebutkan, saya belum menginstalnya sama sekali. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Wu Ziliang sekarang telah cukup memulihkan kesombongannya, dan jelas bahwa dia tidak meremehkan Ji Fei di depannya. Angel segera menatap Ji Fei. Ji Fei, apa yang harus kita lakukan? Mata Ji Fei masih menatap ke dalam kantor polisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah ada harta karun. Hal ini membuat polisi dan yang lainnya bingung. Ji Fei, apakah kamu mencoba membodohi polisi lagi? Wu Ziliang mencibir dengan keras. Ah, tiba-tiba, teriakan melengking terdengar dari dalam kantor polisi. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan melihat ke arah gedung. Ji Fei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku masih ceroboh. Bersambung.